Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di kelas kurikulum dan bahan ajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir dan kurere, yang dianalogikan sebagai seorang pelari yang akan menempuh jarak dari start sampai finish. Dari analogi tersebut, kita pindahkan menjadi konsep serangkaian mata pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah. Konsep ini merupakan konsep yang tradisional. Nah, setelah kemajuan iptek, konsep yang tradisional berkembang luas menjadi seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik yang dibimbing oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sebagai suatu sistem, setiap komponennya harus saling berkaitan satu sama lain. Apa saja komponen dalam kurikulum? Yang pertama, komponen tujuan. Komponen ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang kedua, komponen isi. Komponen ini berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik. Komponen yang ketiga, yaitu strategi atau metode yang berhubungan dengan penerapan kurikulum. Dan yang terakhir, komponen evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Lalu bagaimana fungsi kurikulum untuk sekolah, orang tua, dan masyarakat? Nah, di sekolah kurikulum menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti kita ketahui, di dalam sekolah tidak hanya belajar tetapi juga membimbing siswa untuk memperoleh sejumlah kompetensi, seperti kompetensi akademik, sosial, kepribadian, dan kompetensi keterampilan. Bagi guru, kurikulum menjadi pedoman dalam proses pembelajaran itu sendiri. Misalnya ketika guru PPKN akan mengajar di kelas, maka guru harus membuat silabus RPP yang merupakan bagian dari dokumen kurikulum. Fungsi bagi peserta didik akan sangat bermanfaat, terutama terkait dengan fungsi seleksi, yaitu bagaimana peserta didik bisa menentukan di mana ruang lingkup dari proses pembelajaran. Lalu ada fungsi adaptif, di mana peserta didik bisa menyesuaikan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang paling penting mengenai fungsi individualis, artinya bahwa pembelajaran ini bisa mengangkat kemampuan-kemampuan individu peserta didik, minat bakat peserta didik, sehingga bisa digali lalu diberikan penanganan yang akhirnya membentuk sosok manusia yang bisa memanfaatkan minat dan bakatnya. Jadi pada dasarnya pendidikan itu ingin menggali potensi-potensi peserta didik yang ada di dalam dirinya. Maka di dalam proses pendidikan kita mengenal intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, bagaimana fungsi kreatif ini? Misal, melalui ekstrakurikuler bisa mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Apalagi saat ini ekstrakurikuler di sekolah-sekolah sudah banyak pilihannya untuk mengakomodasi minat dan kemampuan peserta didik. Nah, yang terakhir, pendidikan tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik karena kurikulum merupakan jantungnya sebuah proses pendidikan. Jadi kesimpulannya, kurikulum merupakan panduan yang harus kita jadikan patokan di dalam melaksanakan proses pendidikan itu sendiri. Sehingga apa yang kita rencanakan bisa kita lihat hasilnya ketika kita sudah melaksanakannya. Oke, pertemuan kali ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.